Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin juga selamat siang, sore, bahkan mungkin ada beberapa kelas yang saat ini sedang melaksanakan proses pembelajarannya di malam hari ya. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kudrat irodatnya saat ini kita bisa berkumpul kembali dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada semester 5 ini pada mata kuliah Koperasi Syariah di pertemuan ke-6 ya. Dan tak lupa juga rasa syukur atas taufik hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian juga mudah-mudahan pada pertemuan ke-6 kita hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian juga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, serta mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam berbagi ilmu, terutama ilmu-ilmu yang positif, khususnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada mata kuliah Koperasi Syariah saat ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabiinnya, serta seluruh umatnya yang termasuk kita di antaranya ya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, pada pertemuan ke-6 ini kita atau pokok bahasan kita ya, sebentar saya share screen dulu, cuma beberapa materi yang ada di sini ini masih belum connect dengan Zoom yang kita buka. Oh ya sudah sekarang, jadi izin saya share screen dulu. Nah ini. Nah, jika kemarin kita membahas di pertemuan sebelumnya prinsip transaksi ini kita evaluasi dan review kembali bahwa yang pertama ada dengan prinsip titipannya, kemudian ada dengan prinsip prinsip titipan ini kita lebih banyak kemarin menyimak dengan atau menyebutnya dengan wadiah ya. Dan dimana kemarin prinsip titipan ya dalam transaksi lembaga keuangan syariah, baik itu di koperasi syariah maupun di perbankan syariah, insurans syariah, kemudian pegadaian syariah, ini terdiri dari dua macam ya wadiah kemarinnya. Ada wadiah yad amanah, kemudian ada wadiah yad adumanah. Nah, kedua titipan ini dalam implementasinya ada terjadi di dalam produk barang ya. Jadi wadiah barang, kemudian ada juga wadiah uang ya. Nah, dalam implementasi di perbankan, karena perbankan dan koperasi merupakan lembaga keuangan, maka yang banyak terjadi atau diimplementasikan dalam wadiah ini adalah dalam bentuk simpanan, cuma dengan pola wadiah, pola titipan ya. Jadi si nasabah ini dalam melakukan tabungan dengan pola wadiah ini diberlakukan sebagai titipan ya. Nah, sementara wadiah tadi ada dua, ada wadiah yad adumanah dan wadiah yad amanah. Nah, untuk wadiah yad amanah, si nasabah atau anggota yang menyimpan berapapun uang nominalnya ini oleh pihak lembaga keuangan baik koperasi maupun perbankan ini tidak boleh dimanfaatkan, artinya tidak boleh digulirkan kepada aspek nasabah ataupun anggota yang melakukan kredit atau pinjaman. Jadi harus disimpan saja, sebut saja di brankas ataupun di lembaga besar, di lemari besar gitu ya, di ruangan besar yang harus dijaga dan dirawat. Kemudian saat si nasabah, si pemiliknya ini akan mengambil, maka harus dikembalikan. Nah,
Dan proses simpanan dengan wadiah yad amanah bukannya akan menambah bagi hasil bagi si pemilik dana yang menitipkan tadi, malah si penitip atau si nasabah yang menabung tadi akan dikenakan biaya titip ya, sehingga beberapa uang yang kemarin jumlahnya sekian itu akan berkurang, dikurangi biaya titip. Dan produk dalam simpanan wadiah yad amanah saya kira tidak akan banyak laku ya, dan tidak akan digemari oleh banyak nasabah penyimpan, karena mereka tahunya masyarakat itu menyimpan itu dengan pola dan keinginan ingin ada tambahan kan, seperti itu. Kalau di konten mungkin ada bunga. Dan menyadari akan tidak akan lakunya sebuah produk, mungkin dalam ilmu marketing Anda bisa paham bahwa membuatkan produk untuk dijual itu harus market oriented, harus berdasar kepada keinginan dari nasabah. Jangan sampai kita membuat produk tetapi sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan produk itu. Sehingga wadiah yad amanah dalam bentuk simpanan ya, baik di koperasi maupun di perbankan syariah ini tidak ada, karena sudah dipastikan tidak akan laku gitu. Nah, adapun wadiah yad amanah itu banyak terjadi dalam proses barang ya, seperti safe deposit box, atau kalau di adat ini kita sudah ilustrasikan kemarin seperti kita menitipkan beberapa barang kita, misalkan di tempat penitipan. Misalnya kalau di masjid ada tempat penitipan tas, ada tempat penitipan sendal, sepatu ya. Dan itu kita menitipkan, dan penitipan di situ yang berlaku sudah jelas bukan wadiah yad adomana sih. Yang berlaku adalah wadiah yad amanah, sehingga barang yang menjadi objek titipan tidak boleh dimanfaatkan, harus disimpan saja di loker, dikunci. Kemudian nanti yang mustauda itu yang ketitipan boleh menarik biaya titip kepada muwadi atau yang menitipkan, seperti itu ya. Dan dalam hukum adat ini sudah banyak terjadi, termasuk juga tempat parkir itu juga kendaraan motor, mobil itu sebenarnya kalau dalam syariah bisa menggunakan prinsip transaksi wadiah ya, wadiah titipan. Jadi menitipkan kendaraan karena beliau akan berbelanja beberapa saat dan dikenakan biaya titip per jamnya sekian-sekian. Nah, itu wadiah yad amanah. Kemudian wadiah yad adomana ini jika diimplementasikan dalam simpanan, jadi si anggota maupun nasabah itu menyimpan berapapun uangnya, sama seperti yang tadi saya ilustrasikan di wadiah yad amanah. Nah, tetapi dana yang dalam bentuk tabungan tadi boleh dimanfaatkan, artinya boleh digulirkan. Jadi jika ada beberapa nasabah kredit ataupun melakukan pengajuan pembiayaan, maka boleh menggunakan yang bersumber dana dari wadiah yad adomana. Tidak boleh dari wadiah yad amanah ya. Nah, seperti itu bedanya. Nah, sehingga nanti pemanfaatan itu akan mendapatkan hasil, dan koperasi maupun perbankan syariah mendapatkan hasil, sehingga koperasi syariah ataupun perbankan pun bisa berbagi dengan tadi, karena uang yang digulirkan itu uang yang dimanfaatkan dari yang simpanan wadiah yad adomana. Cuma di sini tidak berlaku penghitungan bagi hasil, karena tetap akadnya wadiah bukan syirkah, kerjasama ya. Sehingga kalaupun koperasi untungnya besar, kalaupun perbankan untungnya besar dari memanfaatkan dana simpanan wadiah yad adomana dari setiap nasabah, pihak koperasi, pihak perbankan tidak tidak mengharuskan untuk memberikan penghitungan bagi hasil. Akan memberikan tapi sifatnya bonus saja. Sifatnya bonus, penghitungannya tidak ada penghitungan yang pasti. Gitu. Jadi mangga, walaupun memang kalau tidak memberikan bonus juga resikonya, dan secara etika juga tidak pantas ya, orang kita memanfaatkan dana yang dari nasabah tadi, dari anggota tadi, sementara kita punya untung kok tidak diberikan juga keuntungannya gitu. Cuma bedanya dalam memberikan keuntungan tidak ada penghitungan proses bagi hasil. Jadi formula rumusnya tidak ada. Jadi namanya bonus kan ya se, se keinginan dan kehendak seikhlasnya lah, lebih tepatnya seikhlasnya dari pihak lembaga keuangan. Nah, itu yang kemarin di transaksi ekonomi syariah dengan prinsip titipannya. Ada dua ya, ingat ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomana. Nah, saya tambahkan lagi, untuk wadiah yad adomana dalam implementasi keseharian di masyarakat, misalkan gini,
Kemarin sudah saya contohkan ya, misalkan ada tetangga kita di bulan Ramadan atau mau menjelang Idul Fitri ini ada proses mudik ya. Sementara ternyata yang mau mudik tadi itu punya aset yang lumayan banyak, ada motornya misalnya punya 5, mobilnya misalnya punya 3 gitu kan. Nah, yang dipakai mudik kan mobil cuma 1, berarti yang 2 lagi disimpan, apalagi kendaraan motor tersimpan di rumahnya. Nah, sementara seluruh anggota keluarga mudik semua, nah, dikhawatirkan di rumahnya ini ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian dia menitipkan. Nah, ini proses transaksi akad syariah, berarti wadiah. Nah, menitipkan, tapi menitipkan kendaraan ya berupa motor 5 dan 2 mobil ke tetangganya. Dan pada saat dia ini menitipkan, dia ada ungkapan seperti ini, jika Anda ada keperluan, barang titipan saya, baik motor maupun mobil, bilih bade diangge mama enggak, kayak kuncina, menjaga sing hati-hati, jangan jorok, kemudian tidak boleh resiko kalau ada apa-apa, yaitu ditanggung oleh Anda yang ketitipan atau mustauda. Nah, saat dia mudik, dia ada kepentingan untuk ke pasar, ke sekolah, dan menggunakan mobil itu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, akad yang seperti itu di akhir kemarin pertemuan terakhirnya itu di akhir kan itu ada pertanyaan seperti itu dan beberapa mahasiswa di komen itu sudah menjawab ya, ada yang menjawab wadiah ya adu manah ya, nah itu sudah bagus tuh ya. Jadi tetapi jika mereka menitipkan, tetapi ingat saya hanya menitipkan, tong diangge wios disimpan di kamar, biar saya nanti bayar biaya titip kamar Anda dan perawatannya. Nah itu kategorinya wadiah ya amanah. Jadi ada amanah yang harus dijaga, tidak boleh dimanfaatkan. Sementara jika si pemiliknya, si muwadinya tadi memberikan kuasa bahwa kalau ada keperluan ataupun bade ngangge iya barang titipan mangga angge wae tadi kuncina kaya STNK. Nah itu sudah wadiah ya gimana. Nah itu beberapa saya kira menegaskan kembali pertemuan di minggu kemarin, mudah-mudahan bisa lebih dipahami kembali ya. Nah untuk pertemuan sekarang ini adalah masuk ke prinsip transaksi di lembaga keuangan syariah dari prinsip kerjasama usaha atau syirkah. Nah, sebenarnya dalam prinsip kerjasama usaha ada banyak produknya ya, tidak hanya mudharabah. Ya, memang mudharabah salah satunya. Jadi ada mudharabah, ada musyarakah, kemudian ada mukobaroh, ada musokoh, ada mukorobah, mukobaroh, musakoh gitu ya. Nah, kalau mukobaroh, mukoroba sama musakoh itu syirkah kerjasama usahanya itu banyak di bidang-bidang pertanian biasanya ya. Tapi kalau mudharabah sama musyarakah ini banyak di bidang perdagangan, kemudian investasi manufaktur. Nah, CV, PT, firma itu saya kira lebih ke mudharabah musyarakah ya. Tergantung nanti mudharabah itu biasanya seluruh biaya proyek dari usaha tadi itu ditanggung 100% oleh investor. Sementara pengelola atau mudorib hanya memiliki skill, tenaga, knowledge untuk mengolah usaha kerja yang dikerjasamakan tadi. Sementara jika di musyarakah, semua pihak yang berinvestasi, yang kerjasama usaha tadi, sudah sama-sama menempatkan investasi dananya. Gitu. Jadi ada, walaupun mungkin presentasi investasinya mungkin tidak sama ya, tidak 50%, 50%, mungkin ada yang hanya kayak PT kan itu para pemegang saham itu sebenarnya di situ itu melakukan syirkah kerjasama usaha, lebih tepat mungkin musyarakah karena kan ada yang investor terbesar, pemegang saham terbesar, ada juga mungkin yang hanya memiliki beberapa lembar saham saja. Intinya mereka semua itu melakukan kerjasama, gitu kan. Nah, mungkin proyek usahanya ada di pertambangan batu bara, kemudian mungkin ada di tambang emas ya seperti di Freeport, itu juga kerjasama kan, bahkan pemerintah memiliki investasi di sana gitu kan, itu berapa persennya, cuma mungkin pemilik terbesarnya mungkin orang luar. Nah, itu sebenarnya secara syariah itu sudah melakukan kerjasama usaha, cuma mungkin harus dikaji juga karena harus memenuhi rukun dan syarat. Jadi syaratnya misalkan tidak boleh kita berinvestasi di barang-barang yang diharamkan, misalkan investasi usaha untuk perdagangan narkoba
investasi untuk pembuatan narkoba, misalkan pabrik narkoba, kita jadi investornya di situ, itu tidak boleh. Atau investasi di pembuatan senjata-senjata ilegal gitu ya, atau mungkin juga kerjasama usaha untuk barang produk yang madorot, misalkan Anda investasi di tempat-tempat karaoke yang menjadikan mereka ini menjadi ya intinya banyak kemadorotan. Orang di situ mabuk, orang di situ bercerai gara-gara tempat usaha kita. Nah ini juga tidak boleh karena nanti ada syarat. Jadi kerjasama usahanya mungkin secara rukun terjadi, tetapi secara syarat ini tidak diperbolehkan, begitu ya. Baik, kita coba saja ke slide pertama. Apa itu mudharabah? Jadi syirkah mudharabah itu ini merupakan persekutuan. Nah, persekutuan ini adalah perhimpunan ya atau kerjasama. Jadi antara satu pihak ataupun mungkin beberapa pihak ya. Mungkin kalau satu pihak antara si A dengan si B gitu ya. Kalau dua pihak, kalau beberapa pihak si A, si B, ada si C juga, ada si D juga, itu persekutuan ya antar pihak pemilik modal. Nah, pemilik modal itu kalau di syariah disebutnya dengan sahibul mal ya. Jadi mal itu harta, sohib itu pemilik, jadi pemilik harta. Atau jika kita kuliah di FEB sekarang ini, mungkin Anda menyebutnya sebagai investor, ya, pemilik modal, investor. Dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, ya tidak hanya kalau dengan ahli yang berdagang mungkin investasinya di bidang perdagangan ya, tapi bisa juga misalkan Anda investasinya ternyata bidang usahanya itu bengkel misalkan, atau mungkin barbershop atau mungkin yang lainnya. Nah berarti kan si mereka yang menjadi pengelola usahanya itu di bidang jasa ya, percukuran. Jadi tidak hanya untuk di perdagangan saja gitu. Jadi sebenarnya kalau definisi yang ahli dalam berdagang, nah ini juga sempit ya kalau syirkah mudharabah. Jadi lebih tepatnya kalau saya dengan pihak yang ahli di bidang untuk menjadi objek usaha. Gitu. Artinya itu lebih fleksibel ya. Jadi mau di perdagangan, mau di manufaktur, mau di tambang, mau di yang mana, intinya mereka yang satu pihak itu hanya mengelola gitu. Dan dia punya keahlian, punya skill, punya knowledge untuk mengelola usaha di bidang itu ya. Yang penting yang ada syaratnya adalah bidang usaha tadi itu tidak diharamkan, tidak disubhatkan, dan tidak bikin orang madorot yang tadi saya sebutkan ya gitu. Jadi ternyata dia itu ternyata ahli di bidang meracik narkoba. Nah, itu kan walaupun ahli, Anda investornya di situ. Nah, itu investasi terhadap produk usaha seperti tadi adalah itu tidak diperbolehkan dalam syariah maupun dalam hukum pemerintahan kenegaraan. Ya. Jadi itu harus dihindari. Nah, ini jadi persekutuan atau lebih tepatnya kalau saya kerjasama usaha antara pemilik modal dengan atau kita menyebutnya sohibul mal atau investor dengan pihak lain yang memiliki keahlian di bidangnya. Nah, pemilik lain di bidangnya itu kita sebut mudorib. Nah, kenapa di bidangnya? Ya, karena investasinya nanti beda-beda, tidak hanya untuk berdagang. Ya, mungkin saja Anda misalkan dia mengelola usahanya mungkin di salon kecantikan, bisa saja kan, karena mungkin si pengelolanya seorang perempuan mungkin, dan mungkin pangsa pasar spesifik usahanya adalah perempuan mungkin ya, seperti itu. Bisa saja, tidak apa-apa, karena kalau investor itu kan tidak melihat yang penting market oriented, itu pangsa pasar laku, dan secara syarat itu diperbolehkan dalam syariah. Itu saja. Jadi sah-sah saja seorang laki-laki investasi di bidang kecantikan, sah-sah saja karena inti mereka kan untuk apa ya, keuntungan. Ya, terlepas nanti kita kok di bidang ya kan kita pangsa pasarnya tetap tidak berhubungan dengan kita gitu, seperti itu. Nah, ini dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak ya dan pekerjaan pada pihak lain. Artinya si kerjasama ini si pihak yang satu itu tidak mengeluarkan investasi.
Jadi seluruh investasi atau biaya modal yang dibutuhkan dalam kerjasama usaha ini dibiayai oleh satu pihak yang disebut dengan investor. Sementara yang satu pihak tidak satu rupiah pun berinvestasi, dia hanya punya tenaga saja, punya keahlian, punya pengetahuan tentang pengelolaan di bidang ini gitu. Jadi dia menginvestasikan tenaga, keahlian, sementara ini investasi seluruh biaya modal. Misalkan begini, si 1A, misalkan Kang Asep ya, ini memiliki kemampuan di bidang perbengkelan. Dia mahir baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, dia itu dulu pernah bekerja di Astra, pernah bekerja pengalaman. Pokoknya dia skillnya punya keahlian dan knowledge tentang perbengkelan, mekanik ya, ataupun yaitu tentang komponen maupun semua dia serba bisa, misalkan untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sementara setelah resign, dia berkeinginan untuk membuka bengkel karena di kampungnya sangat jarang ya bengkel seperti itu misalkan. Kemudian yang kedua, sayang juga dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka dan pengalaman dia tidak manfaatkan. Tetapi dia tidak memiliki permodalan yang cukup untuk mengelola atau membuka bengkel yang dimaksud, usaha yang dimaksud. Kemudian menghubungilah misalkan Kang Jaka misalkan ya, sebut saja namanya Kang Jaka. Kang Jaka ini seorang pengusaha sukses, kemudian punya modal, dan setelah ini mereka Kang Asep mendatangi Kang Jaka, setuju dua-duanya untuk melakukan kerjasama usaha. Nah, setelah dikalkulasi ternyata dari mulai kompresor dan lain sebagainya, alat-alat kemudian yang lainnya, ternyata biaya membuka dan usaha bengkel ini misalkan 200 juta. Nah, seluruh biaya 200 juta untuk pembelian alat-alat, untuk pembelian spare part, cadangan spare part, kemudian yang lainnya misalnya itu ya, termasuk itu dibiayai dulu oleh Kang Jaka. Artinya Jaka ini investasi sebesar 200 juta. Sementara Kang Asep tidak satu rupiah pun. Nah, dia nanti mengelola usaha tadi. Nah, kemudian pada saat dikelola oleh Kang Asep, nah Kang Jaka itu tidak ikut dalam pengolahan manajemen, dia hanya investasi dana saja. Oke ya, di sini paham. Nah, kemudian disepakati dalam investasi tadi, misalkan jika ada keuntungan, ada nisbah porsi bagi hasil. Buat Kang Jaka misalkan 60%, buat Kang Asep 40%. Apakah ini hitungan ini pasti harus selalu seperti? Tidak juga. Ini kesepakatan. Jika memang Kang Asep memahami bahwa, aduh, Kang Jaka jangan 40 dong saya, walaupun memang investasinya dari Anda, tetapi saya juga ini nggak mudah nih mengelola manajemen. Gimana kalau 50-50? Nah, ternyata disepakati misalkan. Berarti yaitu tidak ada hitungan-hitungan. Saya hanya mengilustrasikan saja. Artinya jika yang satu keberatan, kemudian ingin nego, ya silakan. Karena yang tadi pun yang mau investasi juga mungkin menghitung juga. Nah, jika terjadi kesepakatan, ya jadi investasi tadi. Jika tidak terjadi kesepakatan itu, maka tidak terjadi pula investasi. Nah, sementara jika Kang Jaka sebagai investor tetap menginginkan 60, sementara hasil lobby Kang Asep ingin 50-50 ternyata tidak diinginin, ya tidak terjadi. Atau mungkin dia tidak terjadi, sebenarnya berat, nggak jadi aja. Tapi dipikir lagi di rumah, kalaupun nggak jadi, berarti saya nggak jadi juga usahanya, kata Kang Asep. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, untuk pertama kita coba dulu. Mungkin saja dia sebenarnya keberatan, tetapi karena tidak ada dan keinginan dia untuk memulai usaha tadi, mungkin dia menyetujui juga gitu di 40-60, ya sudah gitu. Nanti biasanya kerjasama ini ada jangka waktunya, misalnya 2 tahun dulu. Setelah 2 tahun kedua belah pihak sama-sama mengevaluasi diri, menghitung diri, ya nanti setelah 2 tahun bisa jadi kan si Kang Asep mengajukan kembali, misalkan nisbahnya sekarang kan udah rame, saya juga mengelolanya nggak gampang, boleh naik nggak jadi 50-50, bahkan bisa bisa terbalik, bisa Kang Jaka yang 40, bisa Kang Asep nanti yang 60, bisa saja. Nah, itu ya sama-sama mengevaluasi. Makanya kerjasama itu ada batas waktu yang tidak selamanya juga, itu maksudnya untuk sama-sama saling mengevaluasi. Jangan terlalu jomplang beratnya gitu kan, seperti itu nisbahnya, terutama dalam nisbah. Nah, begitu kira-kira.
Nah, lebih tepatnya lagi kita akan coba dalam slide ini ya. Di sini kita bisa melihat di skema mudharabah di sini ada yang seperti tadi nih. Tadi dalam ilustrasi yang sudah saya sampaikan, di mana sahibul malnya kita ilustrasikan adalah Kang Jaka. Kemudian mudoribnya tadi adalah Kang Asep ya. Nah, di sini Kang Jaka ini menyediakan modal yang tadi kita sampaikan sebesar 200 juta. Itu hanya misalnya saja, tergantung misalkan mau 10 juta, mau 200, mau 1 miliar, itu silakan. Apa yang menentukan ada tadi jenis usaha dan kelengkapan usaha tadi, karena usaha bengkel pun kalau memang sudah serba lengkap ya, ada mesin-mesin, ada mesin balancing untuk ban ya, ban itu ada mesin balancing, kemudian ada alat-alat tune up, kemudian alat-alat yang lain kalau turun mesin itu bagai kerekan mesin-mesin yang canggih. Nah ini saya kira modalnya besar juga ya, sehingga Kang Jaka harus menyiapkan modal yang sangat besar. Nah gitu. Sementara Kang Asep yang mampu mengelola baik dari keahlian maupun dari pengetahuan itu disebut dengan mudhari, pengelola usaha gitu ya. Jadi dalam mudharabah ini tidak ada campur investasi dalam bentuk dana ya. Jadi seluruh karakter mudharabah ini, seluruh pembiayaan atau biaya dari proyek yang akan dilakukan kerjasama ini adalah dari investor atau dari sahibul mal. Nah, jenis usahanya kita bisa konversikan, misalkan di pertambangan batu bara ya, ternyata ada orang-orang di sana yang mampu mengolah batu bara ini dengan baik, dengan peralatan-peralatan, dia sudah pengalaman, kemudian dia butuh modal untuk kerjasama usaha, nah ternyata ada investor dari Jakarta, ada investor dari Bandung, dari Surabaya misalkan, yang membiayai. Nah ini kerjasama usaha, dan di sini usaha tadi di bidang, kalau tadi di bengkel ya, kalau ini mungkin di pertambangan batu bara. Kemudian juga ada investasi di sawit juga. Bisa saja kan gitu. Si orang ini berpengalaman mengelola sawit dari mulai awal sampai panen, bahkan memanennya. Nah, kemudian biaya untuk lahan, biaya untuk pupuk dan lain sebagainya itu dibiayai oleh investor gitu. Nanti ada hitungan nisbahnya. Nah, ini coba kita ke slide ini. Jadi di sini ada investor. Jenis usahanya silahkan ya, mau dikonversi ke mana saja ini juga silahkan ya. Nah, yang jelas ada investor, kita menyebutnya dengan sahibul mal. Ini yang menyediakan 100% dana dari keseluruhan total keperluan dari proyek ini ya. Gitu. Kemudian mudorib. Nah, apakah mudorib ini hanya satu orang, Asep saja? Apakah sohibul mal ini hanya satu orang, Jaka saja? Ini boleh berlebih. Jadi yang disebut sohibul mal nanti bisa Kang Jaka sama Kang Udin. Nah, cuma Jaka dan Udin ini sebagai investor. Tadi Kang Asep sebagai pengelola. Jadi investornya ada dua, sohibul malnya. Tapi Asep dan Udin menyatukan dan di sini sebagai sohibul mal. Gitu, ya. Nanti pembagiannya ada dua kali, ada dari pengelola ya, usaha manajemen kepada investor. Nah di internal investor sendiri ya silahkan itu urusannya Jaka sama Udin tadi ya, seperti itu lebih level lagi ya, kita yang dasar saja dulu. Nah modal tadi yang disetor dikelola oleh Kang Asep, kemudian kan setiap bulan itu ada konsumen yang datang ya. Di awal-awal mungkin omsetnya tidak terlalu hebat ya, karena namanya juga merintis, kemudian juga sudah lama juga kadang kan namanya rezeki ya, konsumen itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada gitu ya, seperti itu, atau mungkin ada kompetitor yang banyak yang menjadikan konsumen kita juga menurun ya, namanya usaha kan turun naik. Nah di sini ada berbagi keuntungan, termasuk juga kalau rugi juga berbagi kerugian di sini. Nah di sini ada nisbah tadi yang saya sebut, misalkan untuk yang disepakati. Nah, tadi kita mengilustrasikan untuk Kang Asep itu 40 ya, 40%. Nah, penghitungan 40% itu dari ada yang dari revenue sharing, ada yang dari profit sharing. Kalau revenue sharing itu dari pendapatan kotor ya. Tapi kalau profit sharing dari pendapatan bersih. Jadi pendapatan setelah dikurangi dulu biaya-biaya, misalkan biaya listrik,
bengkel ya, kemudian biaya pegawai, kemudian biaya-biaya yang lainnya yang sudah masuk dalam kategori biaya operasional usaha tadi, khususnya bengkel tadi ya yang diilustrasikan. Nah, nanti kan ada laba bersih, walaupun sebenarnya belum bersih juga ya, mungkin belum pajak dan zakat badan ya, seperti itu. Nah, ini yang nanti akan dibagi hasil. Jika ternyata pendapatannya sebulan misalkan 25 juta, dikurangi biaya-biaya operasional misalnya 15 juta, berarti profit sharing yang harus dibagi adalah 10 juta. Nah, 10 juta haknya si Kang Asep sebagai pengelola itu 40% dari 10 juta, berarti 4 juta. Nah, kemudian bagi hasil buat Kang Jaka tadi sebagai investor itu 60% kali 10 juta, 6 juta. Nah, bagaimana jika bulan depan itu ternyata omsetnya menurun, cuma dapat 18 juta, sementara biaya operasional 15 juta, bahkan lebih biaya operasional bisa 16 juta. Berarti pendapatan profit sharingnya atau laba bersihnya itu 2 juta. Nah, tinggal dikali aja 40% hak Pak Asep, itu berarti 4 kali 2 juta adalah 800.000. Sementara untuk pajak 60% kali 2 juta adalah 1.200.000. Nah, kata Pak Jaka, kenapa sekarang cuma 1.200.000? Ya Pak, kebetulan omset kami sedang menurun. Saya pun hanya kebagian 800. Nah, kata Pak Jaka, mungkin dengan berbagai pertimbangan, ya saya doakan bulan depan bengkel ramai lagi. Bahkan Pak Jaka pun sebagai investor punya ada beban ataupun kewajiban ya untuk merekomendasikan rekan-rekan dan temannya jika ada perbaikan-perbaikan itu di bengkel yang punya mereka gitu kan, karena kan kerjasama usaha berarti tidak hanya Pak Asep sebenarnya yang punya kewajiban untuk memajukan, Pak Jaka pun sebagai investor punya rekomendasi-rekomendasi ya untuk memajukan dari bengkel tadi. Dan Pak Jaka punya relasi teman saudara gitu ya, kalau mau perbaikan, mau ganti ban, mau apalah tune up, nah itu di bengkel ini saja, sehingga nanti Pak Asep kebanjiran order dan pendapatannya meningkat dan akan besar juga kepada Pak Jaka gitu. Jadi proses seperti ini yang diperbolehkan dalam syariah. Sementara jika di perbankan tadi 200 juta yang diinvestasikan kan itu diberlakukan sebagai pinjaman ya. Nah, Pak Asep dapat pinjaman untuk mengelola modal bengkel 200 juta dari Pak Jaka, misalnya bunganya 1%. Nah, bulan depan berapa Pak Asep harus memberikan bunga kepada Pak Jaka? 1% kali 200 juta, berapa tuh? 2 juta ya, 2 juta tuh. 2 juta. Tanpa memahami, tanpa menyadari, tanpa apa ya, istilahnya mah harus pasti seperti itu. Kan kita tidak pernah tahu bahwa Pak Jaka ini akan punya untung besar atau kecil. Bagaimana kalau tadi omsetnya yang tadi 2 juta? Berarti 2 juta itu diberikan semua kepada Pak Jaka sebagai bunga. Tapi sebaliknya pada saat untung bersihnya 10 juta, si Pak Asep punya kemampuan untuk membayar 2 bulan ke depan bahkan. Karena dia untung 10 juta, dia ngasih bunga 2 juta. Tetapi bagaimana juga jika omsetnya sepi sekali, bahkan dia menutup biaya operasional saja dia tidak mampu, apa kata Pak Jaka? Nggak mau tahu kan, dia bayar bunga 2 juta karena dia menerapkan sistem bunga, dan inilah yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Nah, di pertemuan kedua kita sudah menyebut bahwa proses seperti ini adalah bunga ini adalah riba, sementara riba ini adalah haram, artinya tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, sementara proses kerjasama seperti ini diperbolehkan karena dua-duanya masih memiliki resiko yang sama-sama punya resiko gitu. Jadi kalau ada untung berbagi untung, kalau rugi ya berbagi kerugian gitu. Mungkin si Pak Asep juga rugi waktu kalau saat rugi kan berbagi kerugian. Pak Jaka juga rugi investasi, dia tidak mendapatkan keuntungan. Kalau tahu begitu maka dia investasi di yang lain seperti, bahkan tidak menutup kemungkinan modal investasi Pak Asep juga lama-lama Pak Jaka juga lama-lama berkurang kalau memang rugi terus. Nah, itu resiko dalam investasi gitu.
Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, pembagian keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal yang pasti. Jadi sifatnya presentasi dikali keuntungan, profit sharing. Nah, sementara profit sharing inilah ya yang memang akan fluktuatif karena tidak ada kepastian. Jadi dinyatakan dalam bentuk presentasi atas modal. Nah, ini yang tidak boleh ya, dinyatakan dalam bentuk presentasi yang dikali bunga itu kan selalu dikali pinjamannya, ya kan? Terlepas nanti Pak Asep mau untung mau tidak, selalu presentasinya dikali terhadap plafon pinjaman awal. Sementara di bagi hasil, di investasi, di modal rumah itu pengaruhnya terhadap pendapatan. Yang pendapatan itu kan kita tidak pernah tahu ya. Gitu. Adapun presentasi yang tadi 40-60 itu kan ekspektasi, ekspektasi harapan. Sementara keuntungan profit sharingnya ini kan tidak pasti, tergantung. Sehingga semuanya punya resiko, punya manfaat yang sama, dan semua juga akan menjadikan keinginan untuk memajukan usahanya mereka karena mereka punya kerjasama usaha di situ. Sementara pinjaman tadi saya kira Pak Jaka tidak akan ada kemauan untuk memajukan. Kenapa? Karena dia seolah-olah mau maju mau tidak itu urusannya Asep. Saya hanya tahu sebulan 1%. Nah begitu. Jadi seolah-olah mereka itu tidak individualis, dan ini adalah kapitalisme dan liberal ya, itu berbeda dengan yang syariah. Jadi harus dijauhi. Gitu. Dan kemarin kita menjauhi itu bukan semata-mata ingin dipuji orang karena ini adil, bukan, tapi lebih kepada perintah Tuhan kepada kita bahwa telah diciptakan suatu syariah, maka ikutilah dan jangan ikuti hawa nafsu. Berarti bagi mereka yang tetap tidak keluar atau tetap melakukan proses bunga, salah satunya itu berarti orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsu seperti itu. Nah ini barangkali mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sementara jika tadi yang saya ilustrasikan adalah sohibul malnya itu adalah Jaka, kemudian mudoribnya adalah Asep, itu di bidang perbengkelan ya. Nah, bagaimana ilustrasi di koperasi dengan skema mudarobah ini? Nah, karena mudarobah ini terimplementasikan dalam simpanan mudarobah, jadi simpanan sukarela, simpanan deposito itu ada yang pola mudarobah selain wadiah tadi. Wadiahnya pasti wadiah yad adomanah ya, bukan wadiah yad amanah. Ada simpanan sukarela dengan pola mudarobah ya, di mana si penyimpan tadi, si anggota tadi yang menyimpan melakukan simpanan sukarela itu diberlakukan sebagai investor. Jadi dia itu investasi. Nah, sekarang dibalik, kalau dalam simpanan yang jadi sohibul mal itu adalah para anggota penyimpan. Kalau di bank yang menjadi sohibul mal itu adalah para nasabah penyimpan, baik itu simpanan tabungan maupun deposito maupun giro ya. Kalau di bank ada giro, kalau di koperasi tidak ada. Nah, ini karena mereka investasi dan yang investasinya di bank itu banyak kan, tidak hanya satu, bisa beribuan nasabah di situ yang diberlakukan sebagai investor. Nah, yang melakukan usahanya adalah yang menjadi mudorib, kalau tadi kita ilustrasikan Asep di usahanya bengkel. Nah, yang menjadi pengelola usaha adalah bank di sini atau koperasi. Nah, karena koperasi atau bank mengelolanya, kalau tadi kan bengkel, Asep mengelolanya bengkel. Kalau koperasi, bank itu kan mengelola lembaga keuangan. Maka seluruh investasi, seluruh simpanan dengan pola investasi tadi, ini akan dikelola ya dengan baik ya, karena ini lembaga keuangan maka akan mengelola ke bidang-bidang keuangan terutama di kredit. Jadi nanti bank ini akan mengelola di kredit kepada nasabah anggota yang membutuhkan dana. Nah, dana tadi salah satunya adalah investasi dari para penyimpan seperti itu. Nah, kemudian si koperasi juga ternyata ataupun perbankan mengilustrasikan atau mengimplementasikan skema mudharabah tidak hanya di simpanan tetapi di pembiayaan. Jadi pada saat implementasi mudharabah ternyata terjadinya bukan di simpanan, di pembiayaan, maka yang menjadi sohibul mal adalah koperasi. Nah, kebalik di sini.
Yang menjadi mudoribnya adalah seluruh nasabah yang mengajukan pembiayaan, gitu ya. Itu. Jadi ada dua nih, implementasi mudharabah di koperasi ini bisa dua, ya. Ada dalam bentuk simpanan dari para nasabah simpanan atau anggota simpanan kepada pihak lembaga keuangan. Nah, di sini lembaga keuangan baik koperasi maupun perbankan bertindak sebagai mudorib. Tapi pada saat dana itu dikelola, kemudian bank koperasi itu berinvestasi melakukan mudharabah kepada para nasabahnya. Ini khusus untuk nasabah atau anggota yang pengajuan peruntukannya untuk usaha, ya. Jika peruntukan usahanya pengajuan untuk beli mobil, beli rumah, itu mungkin tidak melakukan dengan mudharabah. Karena ini konteks tema pertemuan ke-6 ini mudharabah, saya mengilustrasikan mudharabah. Jadi ada nasabah yang mengajukan dana untuk usaha, misalkan warung, bengkel, salon, dan lain sebagainya, seperti tadi ilustrasi Jaka dengan Asep. Nah, di sini ternyata datang Asep, dan Asep datangnya bukan ke Jaka, ke bank, ke koperasi. Nah, koperasi atau bank melakukan investasi sebesar 200 juta. Kalau tadi dihandle oleh Asep, kalau sekarang dihandle oleh lembaga keuangan syariah. Jadi yang investasi di Asep bengkel tadi adalah koperasi syariah atau bank syariah. Sama saja, kalau tadi Asep secara pribadi yang investasi, kalau sekarang adalah lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah baik koperasi maupun perbankan punya dana-dana untuk mengelola, itu adalah salah satunya investasi dari para penyimpan yang tadi melakukan simpanan mudharabah, dan sebagian dari simpanan yang melakukan simpanan dengan pola wadiah yad adomana, karena wadiah yad adomana itu boleh dimanfaatkan, kan, boleh diberdayakan uangnya. Cuma bedanya kalau Anda penyimpan mudharabah itu akan ada hitungan bagi hasil karena sesuai dengan nisbah. Kalau wadiah yad adomana tidak akan ada hitungan. Jadi jika Anda mau melakukan simpanan, Anda harus diberlakukan sebagai investor atau sahibul mal jika ingin mendapatkan bagi hasil. Nah, kalau untuk wadiah yad adomana, saya kira Anda tidak akan mendapatkan penghitungan bagi hasil, hanya bonus saja. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini skema mudharabah untuk pembiayaan. Jadi misalkan ada pengusaha, ya, yang memiliki skill keahlian seperti Asep tadi, ya, di bengkel, siapapun, kan tidak hanya bengkel, nanti ada yang nasabah kita ini ada yang di bidang apa ya, jasa cukur, kemudian juga salon, kemudian juga ada di perdagangan, ya, mungkin perdagangan juga beragam, ada seperti barang-barang counter HP, ya, kemudian juga barang-barang seperti mungkin menyediakan alat-alat pertanian, ya, perdagangannya kayak traktor, kemudian yang lain-lainnya. Ini berbagai usaha kan di masyarakat itu banyak, ya. Intinya ada pengusaha yang menjadi anggota koperasi kita, yang menjadi nasabah bank kita, mengajukan datang ke koperasi kita, ke bank kita. Nah, misalkan kalau tadi Asep itu sebagai bengkel, mungkin di sini misalkan datanglah seorang pengusaha pedagang, ya, misalkan pedagang apa ya, pakaian misalkan. Nah, membutuhkan untuk modal usaha, memulai usahanya, datanglah ke koperasi. Kemudian koperasi membiayai seluruh modal yang dibutuhkan, walaupun memang sebelumnya akan mendapatkan dulu proses analisis kelayakan, ya, baik dari sisi karakternya, karena kita tidak serta-merta langsung investasi, kan, sahibul mal itu, investor itu, mereka akan cari tahu juga bagaimana track record dari karakter orang yang mau mengajukan untuk usaha ini. Ya, kalau memang karakternya jelek, ya kita jangankan membiayai seluruh usaha, ya, kita pun enggan untuk 1 rupiah pun usaha di situ karena mungkin karakternya jelek. Kemudian yang kedua, mereka juga akan melihat juga, seorang investor itu akan melihat tentang prospek dari usaha yang tadi akan dijalankan. Jika tidak terlalu prospek, ya mereka juga enggan untuk melakukan investasi di bidang usaha tadi. Sama juga koperasi juga, makanya saat si anggota yang mengajukan tadi itu ada proses selain untuk ada apa ya, normatif administratif, persyaratan, ya, seperti fotokopi KTP, KK, dan lainnya.
Maka selanjutnya ada proses kelayakan. Jadi salah satunya tadi karakter dan prospek usahanya. Ya jangan sampai kita investasi ternyata merugi terus gitu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan analisis atau sebut saja bahasa akademiknya adalah studi kelayakan bisnisnya ya, tidak dilihat baik dari aspek manajemen, kemudian pengelolaan organisasi, kemudian dari aspek kapital, kemudian dari aspek eh, capacity, dari aspek kondisi ekonomi, bahkan biasanya terakhir itu dari kolateral ya, jaminan, karena si investor juga butuh penenang, jaminannya apa. Nah biasanya ada agunan ya, bisa sertifikat rumah, sertifikat tanah, kemudian juga jaminan berupa surat-surat kendaraan ya, misalkan BPKB-nya ya, yang menjadi jaminan seperti itu barangkali. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya terutama yang hal-halnya itu disengaja, misalkan mereka kabur, tidak melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, maka si pihak investor punya jaminan yang mungkin dia bisa eksekusi sewaktu-waktu untuk menggantikan sejumlah investasi yang dibawa kaburnya misalkan, atau mereka tidak melakukan usahanya dengan baik gitu, malas-malesan dan lain sebagainya misalnya. Nah, setelah analisa ini dirasa layak, biasanya ya tadi lah si investor itu melakukan investasi ya, nah, kepada pengusaha yang merupakan anggota koperasi atau pengusaha yang merupakan nasabah bank syariah tadi ya, kalau di bank syariah. Nah, kemudian terjadilah jadi seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha yang diinginkan oleh pengusaha itu dibiayai oleh investor. Dalam hal ini investornya adalah koperasi. Nah, koperasi. Jadi koperasi syariah, bank syariah dalam skema investasi kepada nasabah yang mau melakukan usaha, di sini yang bertindak sebagai sohibul malnya adalah pihak koperasi. Tapi pada saat mudharabah ini diimplementasikan dalam simpanan mudharabah, berarti koperasi menerima dana-dana investasi dari para penyimpan simpanan sukarela, deposito dengan pola syariah, dengan pola mudharabah, berarti di sini koperasi tidak bertindak sebagai pemilik modal, bertindak sebagai pengelola. Nah, yang investasinya adalah anggota penyimpan. Kalau di bank adalah nasabah penyimpan gitu. Tapi pada saat koperasi bank syariah investasi kepada nasabah atau anggota yang membutuhkan dana, maka di sini koperasi bertindak sebagai sohibul mal, investor gitu. Jadi karena lembaga keuangan itu merupakan intermediasi antara yang kelebihan dana yang menyimpan dan yang kekurangan dana yang mengajukan kredit, maka suatu saat koperasi ataupun bank ini bertindak sebagai mudorib, pengelola saat menerima investasi-investasi dari nasabah penyimpan, dan suatu saat koperasi atau bank syariah akan bertindak sebagai investor sahibul mal pada saat mereka melakukan pengucuran kredit pembiayaan kepada anggota nasabah yang melakukan pembiayaan. Begitu barangkali ya. Jadi dalam implementasinya skema mudharabah ini ada dalam dua implementasi produk ya, ada di produk simpanan, ada di produk pembiayaan. Nah, untuk lebih jelas, saya kira Anda memahami atau lebih real, saya kira silahkan Anda seperti instruksi di minggu lalu ya, Anda melakukan observasi di lembaga keuangan yang dimaksud, boleh koperasi, boleh juga perbankan syariah yang berdekatan dengan domisili tempat tinggal Anda. Dan paling tidak, kalaupun tidak bisa melakukan wawancara terhadap para pegawainya, karena mungkin di sana juga ada beberapa nasabah ataupun anggota yang mungkin sedang menerima layanan, jadi dirasa mereka sibuk, paling tidak Anda meminta brosurnya saja. Gitu. Jadi coba di situ disimak bahwa implementasi mudharabah ini apakah benar ada dalam simpanan mudharabah dan ada dalam pembiayaan mudharabah. Karena tadi seperti yang saya bilang, koperasi syariah ini merupakan lembaga keuangan syariah, nah, termasuk juga perbankan syariah yang sebenarnya berfungsi dua fungsi ya. Di satu sisi mereka ini kadang menjadi sohibul mal, tapi terkadang dia juga menjadi
pengelola, tergantung. Makanya nanti kalau di ujian ada pertanyaan seperti ini, saya kira Anda harus paham ya untuk menjawabnya. Gitu. Nah, itu beberapa substansi yang mungkin sudah disampaikan. Tinggal bagaimana cara menghitung bagi hasil, cara menghitung nisbah memang kaitannya mudharabah ini agak lumayan banyak ya. Tapi substansi adalah dari skema yang tadi. Nah, ini adalah tambahannya. Saya kira dasar syariah kita melaksanakan mudharabah ini tentu saja ya dasarnya adalah yang pertama selalu dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma qiyas para ulama. Nah, untuk Al-Quran sendiri di sini Quran surat 62 ya ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi faida kudiyatus sholat fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Nah, ini saya kira bahasa Al-Qur'annya seperti tadi. Jadi bukan tidur lagi, bukan bermalas-malasan, jadi maka bertebaranlah di muka bumi ini. Yang Anda masih mahasiswa ya ini juga dalam rangka mencari karunia Allah. Jadi semuanya juga bagus. Makanya jika kuliah, jika sekolah, jika makan, jika bekerja, jika misalkan melakukan hal-hal kebajikan, kita awali niatnya dengan mencari karunia Allah, saya kira ini menjadi amal pahala yang selalu menjadi tambahan-tambahan dari amalan ya. Tapi jika kita bekerja, jika kita kuliah mencari ilmu, kemudian jika kita melakukan hal-hal baik lainnya, tidak berdasar dari tadi, artinya kalau orang menyebut tidak lillah, ya tidak jadi apa-apa, kasihan percuma saja. Mungkin hanya dapat pujian orang saja. Nah itu pun kalau dapat, kalau tidak kan pasti ngedumel. Tetapi kalau kita bekerja karena ini melaksanakan perintah Al-Quran yang barusan ya, apabila telah ditunaikan sholat, kita bertebaran cari karunia Allah ya. Kalau yang sudah punya kewajiban, sudah menikah, nah itu dalam rangka mencari karunia Allah. Jenis pekerjaannya apapun itu tidak diwajibkan apa gitu. Apakah misalkan jadi polisi ini menjadi nilai tersendiri yang besar sehingga pahalanya tidak gitu jenisnya. Yang paling penting mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS, mau jadi dosen, mau jadi pedagang, mau jadi petani, ya lakukan hal-hal yang sudah sesuai syariat itu. Termasuk juga tidak ada kewajiban berpenghasilan besar misalkan, berarti yang penghasilan kecil itu calon ke neraka, tidak seperti itu kan, tapi berproses karena perintahnya juga apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah, berarti kan jangan tidur lagi, jangan bermalas-malasan, dan maka bertebaranlah. Oh, yang jadi petani ke sawah, yang jadi pedagang ke pasar, yang jadi guru, yang jadi polisi ke kantornya, yang jadi tentara ke tempat kerjanya gitu kan. Dan untuk apa bertebaran? Nah, cari karunia Allah. Nah, berarti mau jadi ASN, mau jadi tentara, lakukan. Pada saat kita melakukan korupsi, apakah di situ ada karunia Allah? Pasti tidak ada, maka tinggalkan. Apabila menjadi petani, misalkan mengurangi timbangan, mengurangi atau memindah-mindahkan batas lahan sawahnya, kemudian menutup air ke tempat sawah punya orang hanya untuk dia sendiri, apakah ini ada karunia Allah? Tentu saja tidak ada, maka tinggalkan. Dan meninggalkan hal-hal yang tadi jelek, melakukan hal-hal yang positif adalah semata-mata karena Tuhan, karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin mendapat balasan dari orang, bukan. Tetapi karena dari Allah. Adapun nanti kita mendapatkan balasan, pujian itu hanya bonus-bonus tambahan saja. Intinya malaikat Raqib dan Atid akan selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita itu di arah sana. Gitu. Jadi perintah mudharabah ini lebih ke Quran surat 62 ayat 10 tadi ya. Jadi apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah, bukan malas-malasan, kemudian bukan tidur lagi. Jadi orang yang rajin itu sebenarnya bukan rajin, tetapi melaksanakan perintah Tuhan ini. Gitu. Nah, kemudian saat bertebaran juga tidak hanya bertebaran begitu saja. Gitu. Jadi cari karunia Allah. Nah, Anda yang masih mahasiswa, saya kira ini memaknai makna ini, cuma yang kurang mungkin tadi, jika sekarang niatnya Anda kuliah hanya untuk sekedar gelar, hanya untuk sekedar daripada nganggur di rumah, hanya untuk sekedar
ingin dapat jodoh bahkan. Nah, itu saya kira mendingan dibalik lagi, niatnya dibenerin lagi dalam rangka mencari karunia Allah. Adapun nanti dapat gelar, kemudian menjadi wisudawan yang kumlot, yang pintar, kemudian mendapatkan bahkan jodohnya pun dapat di kampus, nah itu hanya bonus-bonus saja dari Tuhan ya, itu jadi tidak menjadi tujuan utama kita gitu. Inilah yang eh, makanya melakukan hal sesuatu perlu dengan ilmu itu barangkali di sini ya gitu. Jadi kalau kita sudah niatnya lillah, mau tidak ada yang muji pun ya tidak masalah, karena tetap kan Tuhan akan mencatat ini gitu. Tapi berbeda nanti kalau niatnya Anda tadi ingin dapat gelar, ternyata kan tidak jadi amalan nih, karena tidak niatnya kan inamal amalu biniat. Nah, kemudian ternyata kuliah Anda susah, kuliah Anda nah itu pasti ngedumel kan. Tapi kalau sudah lillah, ya nggak apa-apa. Tuhan tetap masih mencatat, Rokib Atid masih mencatat bahwa itu sebagai amalan baik. Adapun kesulitan tetap dia menjadikan sebuah tetap amalan gitu, bahwa dia harus dengan lebih sabar, kemudian harus berusaha lebih giat lagi, dan itu menjadi pahala yang berlebih lagi. Nah, di sini barangkali. Nah, dalam kerjaan juga sama. Yang Tuhan tidak senang ini adalah bermalasan-malasannya. Pada saat sudah kita bekerja, bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah, kemudian hasilnya tetap kecil, ya itu kan bukan urusan kita. Gitu. Seperti itu barangkali makna dari syirkah mudarobah dari ayat 10 ini ya. Jadi kalau lebih tepatnya mungkin ini tuh bahasa Qur'annya itu apa ya? Faidah kudiyatus sholat, apabila telah ditunaikan sholat, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan cari karunia Allah. Jadi kita semua hari ini belajar, hari ini pun entah itu ada dosen atau tidak, mungkin Anda hari ini menyimak ini melalui YouTube, kemudian dosennya juga nggak lihat masuknya, nggak apa-apa, silahkan, itu kan urusan Anda. Dan tapi akan lain nanti kalau dalam mencari karunia Allah. Jadi benar-benar mencari ilmu, adapun nggak ada yang muji nih, nggak jadi urusan gitu kan, karena niatnya itu adalah seperti tadi. Dan ini yang menjadikan semua orang bisa tenang, bisa istiqomah itu adalah tadi paham makna yang tadi saya sebutkan. Seperti itu barangkali. Nah, kemudian dasar syirkah melakukan mudarobah juga yang kedua di Quran surat 2. Nah, Quran surat 2 itu Al-Baqarah ya, 283. Nah, di situ dikatakan, kata Allah, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Nah, ini makna bahwa tadi sohibul mal sudah percaya nih kepada mudorib, maka mudorib harus melakukan amanat itu dengan baik, tidak boleh istilahnya eh, mempalsukan informasi gitu. Jadi omsetnya, profitnya dapat 1 juta dibilang 500. Sebaliknya si investor juga tidak boleh juga berlaku curang. Nah, pada saat kita melakukan tidak berlaku curang bukan karena ingin dipuji sohibul mal atau ingin dipercaya sohibul mal, tapi betul-betul ini melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga mau ada yang muji mau tidak itu bukan urusan kita gitu. Yang penting takutnya kita adalah takut kepada apa yang sudah diperintahkan Tuhan ini. Jadi di sini sudah jelas, dan hendaklah menunaikan amanat. Jadi kita jujur melakukan hal-hal yang tadi tidak mengurangi profit 1 juta dibilang 1 juta, profit 2 juta bilang 2 juta, profit nggak ada ya memang tidak ada. Nah itu bukan karena ingin dipuji ataupun dicaci dari si pihak sohibul mal atau pihak lainnya, tapi karena melaksanakan perintah Tuhan ini, sehingga ini akan memberatkan Rokib untuk mencatat sebagai sebuah amalan. Bahkan Atid tidak pernah mencatat apapun. Kenapa? Karena apa yang makhluk ini lakukan adalah selalu betul-betul dalam koridor istilahnya master plan-nya. Jadi kalau orang pasang keramik itu dia itu selalu berdasarkan kepada benang yang ada gitu. Jadi tidak, sehingga arahnya itu betul-betul gitu. Nah, sementara kan arah yang dilaksanakan orang muslim ini Al-Qur'an. Jadi kita ini mengakui bahwa dasar melakukan segala sesuatu ini adalah Al-Qur'an. Tetapi terkadang apa yang ada di Al-Qur'an ini tidak dilaksanakan ya.
berapa persen dari umat Islam ini yang memahami, kemudian berapa yang selalu membacakan dari Al-Quran ini, yang membacakan pun yang mengerti arti dan maknanya cuma berapa persen, kemudian yang mengimplementasikan juga cuma berapa persen. Sebenarnya kalau kita berusaha memahami, kemudian mengimplementasikan seluruh permasalahan, seluruh alur yang ada dalam kehidupan di dunia ini adalah ada di Al-Quran. Termasuk cara berbisnis sudah diatur dalam Al-Quran, kemudian cara bernegara, cara menjadi masyarakat, cara menjadi yang lain semua ada. Kalaupun belum ada tetapi dalam implementasinya mengalami perubahan. Seperti dalam jual beli kan mengalami perubahan. Dulu zaman Nabi mungkin jual beli langsung, sekarang kan udah online. Tapi kan itu bisa dilihat dalam ijma qiyas para ulama yang selalu juga berdasar kepada hadis dan Al-Quran gitu. Cuma mungkin disesuaikan dengan perkembangan. Nah ini hal-hal seperti ini sehingga saat kita melaksanakan apapun, entah itu muamalah syariah maupun dalam ibadah selalu didasari dengan tadi ya kepatuhan kita. Karena kalau kita mau lihat ya makna manusia atau makhluk di dunia ini ada dua. Yang pertama sebagai abid. Abid itu adalah pesuruh ya atau pembantu atau budak lah kalau zaman dulu itu. Yang kedua sebagai khalifah. Nah sebagai abid artinya jika Anda seorang orang yang kaya, punya anak tua, punya pembantu di rumah, kalau istilahnya apa ya, dunungan anak nyuruh itu saya kira pasti dilakuin kan. Kalau tidak pasti di punishment, dimarahin atau bahkan di resign, dikeluarkan. Nah kita juga sama berlaku sebagai abid saat Tuhan memerintah hal-hal yang seperti ini dan ini merupakan kebaikan untuk kita semua, karena Tuhan tidak butuh kebaikan kita, ini akan menjadi sebuah amalan. Tapi jika kita tidak melakukan sesuai perintah, maka Tuhan pun akan marah seperti marahnya Anda kepada abid tadi kan gitu. Akan bisa mengeluarkan. Ini saya kira logika yang nyata tentang makhluk dengan Tuhannya seperti itu. Nah, kemudian dasar lain selain Al-Qur'an jelas dari As-Sunnah ya. Di sini dari Ibnu Majah, dari Shalih bin Shu'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, jual beli ya, jual beli secara tangguh. Tangguh di sini bukan kuat ya, tapi tangguh di sini kredit, ditangguhkan pembayarannya. Jadi jika kita melakukan jual beli secara kredit, ini mendapatkan keberkahan. Tapi kredit yang bagaimana nanti juga ada aturan-aturan dan lain hal sebagainya ya. Oh, ternyata niat awal kita melakukan jual beli dengan cara dikredit ini adalah merupakan bagian dari yang mendapat keberkahan. Nah, cuma kita harus pahami juga jual belinya yang seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, yang mendapatkan keberkahan itu ternyata usaha muqorodah atau mudarobah yang barusan saat ini kita lagi pelajari. Jadi kerjasama usaha itu ternyata mendapatkan keberkahan. Nah, cuma juga kerjasama seperti apa juga, makanya harus dipahami juga, termasuk dalam tema ini juga saya kira tidak akan terlalu detail ya, karena panjang sekali untuk mudarobah, termasuk cara penghitungan bagi hasilnya. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan keberkahan menurut Rasulullah dari Shalih bin Shu'aib, ini mencampurkan gitu, tepung dengan gandum, untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi mungkin lebih efisien. Saya juga kurang begitu paham karena yang kita pelajari banyak adalah tadi yang dua tadi ya, yang murabahah jual beli sama mudarobah. Kemudian dasar hadis dari yang lainnya adalah dari hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Di situ Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarobah, jadi sohibul mal saat menyerahkan investasinya, mensyaratkan kepada pengelola dana, kepada mudorib agar tidak mengarungi lautan. Oh, kalau ini nanti ada mudarobah itu kan ada jenisnya ya, ada mudarobah mutlaqah, ada muqayyadah, ada mustarokah. Nah, pada saat ada pensyaratan bahwa dari sohibul mal, dari investor, saya investasi di Anda, tapi investasi saya dilarang keluar dari kota Sumedang,
jangan dibawa di luar dari wilayah Jawa Barat, misalkan ke Sumatera, ke Kalimantan. Intinya dia itu ada persyaratan gitu. Ada persyaratan, maka itu disebut dengan mudarobah muqayyadah, mudarobah muqayyadah. Tetapi kalau tidak ada persyaratan, artinya membolehkan berimprovisasi, tapi membolehkan di sini juga bukan berarti bebas melanggar norma gitu. Pilih badai buka cabang di Kalimantan di mana pokoknya investor ikut aja, maka ini disebut dengan mudarobah mutlaqoh gitu. Sementara dari sini riwayat Tabrani ada diriwayatkan dari Abbas bahwa saat menyerahkan investasinya, si investor itu mensyaratkan kepada mudorib bahwa tidak boleh untuk mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak mengelola hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia pengolah harus menanggung risikonya. Nah, proses mudarobah seperti ini disebut dengan mudarobah muqayyadah. Anda juga mungkin saja, misalkan kalau tadi saya ilustrasikan nggak boleh dibawa keluar kota Sumedang. Bisa saja seperti ini, bahwa si investor itu mensyaratkan bahwa investasinya dia berikan tidak boleh dilakukan dalam investasi pertanian dan peternakan, harus ke perdagangan. Nah, ini juga sudah dilakukan dengan yang namanya mudarobah muqayyadah. Mudarobah muqayyadah. Nah, ini kita baru sampai di dasar asunahnya, asunah ya. Jadi sebenarnya masih ada ini, saya kira waktunya agak lumayan lama dan ini akan minta durasi, kemudian kuota dan lain sebagainya pada HP dan laptop Anda. Jadi saya kira untuk pertemuan hari ini masih mudarobah dan minggu depan juga masih mudarobah, lanjutan dari minggu sekarang yang pertemuan ke-6, berarti ke-7 masih mudarobah. Cuma nanti akan bagaimana implementasi dalam koperasi mudarobah baik di simpanan maupun di pembiayaan. Kemudian coba kalau masih ada waktu bagaimana penghitungan bagi hasil baik dalam simpanan mudarobah yang terjadi di koperasi syariah maupun bagaimana proses penghitungan bagi hasil dari investasi mudarobah yang dilakukan koperasi kepada anggota pembiayaan. Nah, kalau di sini koperasi bertindak sebagai sohibul mal, bukan lagi sebagai mudorib ya. Jadi ada dua sisi ya koperasi ini. Satu sisi dia sebagai mudorib, satu sisi dia sebagai sohibul mal. Saya pertanyaan satu, jika Anda menjadi sebuah anggota koperasi kemudian melakukan simpanan ya simpanan mudarobah di koperasi ataupun di perbankan syariah, yang menjadi pertanyaan adalah Anda bertindak sebagai mudorib atau sohibul mal. Nah, sementara koperasi bertindak sebagai mudorib atau sohibul mal. Anda yang melakukan simpanan mudarobah. Nah, itu saja, silakan jawaban Anda ikut sertakan dalam proses pengisian kehadiran di kolom komen. Kemudian Anda berikan jawaban seperti yang sudah dilakukan. Nanti saya sambil memindahkan daftar hadir Anda yang ada di kolom komen, maka saya pun akan memberikan penilaian pribadi kepada semua mahasiswa yang sudah melakukan jawaban. Walaupun sebenarnya bobotnya kecil. Kenapa? Karena Anda juga bisa melihat jawaban dari temannya sehingga bisa copy paste. Jadi sebenarnya nggak seru juga dengan pertanyaan ini. Tapi paling tidak saya ingin memahami apa yang sudah disampaikan dari awal sampai sekarang ini Anda bisa paham. Terlepas yang jawab belakangan itu niron istilahnya ya kepada yang atas itu bukan urusan lain. Cuma semoga mudah-mudahan Anda bisa memahami semuanya ya. Silahkan dijawab saja di kolom komen. Itu saja barangkali perkuliahan untuk pertemuan ke-6 ya hari ini dan mudah-mudahan semua bisa memahami dan mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Kalaupun ada benar sudah barang tentu itu datangnya dari Allah. Kalaupun banyak salah itu sudah pasti juga karena kehilapan dan kebodohan dosen juga sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.